Arya telah menjadi terkait dengan hierarki ras yang menganggap orang kulit putih, pirang, bermata biru lebih unggul dari bangsa kulit lainnya, dan ini berfungsi sebagai alat propaganda yang dahsyat dalam realitas historis yang telah terjadi, namun itu tidak faktual. Sampai hari ini, kata Arya syarat dengan segala macam konotasi negatif, dan sebagian besar terjadi karena ideologi Nazi yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Arya. Salah kaprah dan propaganda Nazi telah merusak citra Aryan, menghilangkan ribuan manusia hanya dengan satu kata, rasisme. Kita telah masuk dan jatuh ke dalam jurang kehancuran akibat kebijakan politis suatu bangsa. Sampai pada titik, anggapan terhadap supremasi kulit putih adalah bangsa unggul. Kemudian secara liar menjadikan sikap menular bangsa lainnya untuk melabeling hierarki manusia berdasar warna kulit putih atau hitam. Ini berakibat memecah belah umat manusia. Pertanyaan, lalu siapakah Aryan itu? Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 3000 SM sampai 1500 SM. Penduduk asli Dravida India ini menyebut para pendatang baru adalah Arya. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik, dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Juga terpublikasi peradaban Sumeria berkembang di Teluk Persia sekitar 4000-3000 SM, dan peradaban di dataran Tanah Sinar adalah wilayah yang baru ada setelah 2000 SM yang kini disebut Babel. Sumber lain juga tersebar bahwa, menurut kepercayaan Folkis, rakyat Arya telah menciptakan peradaban yang tinggi, yang telah ada ribuan tahun lalu hancur oleh bencana alam pencairan es pada akhir zaman es terakhir atau permulaan zaman es, 12.000 tahun yang lalu, dan dasar mitologi ini kurang kuat. Anggapan lainnya adalah bahwa tanah asli Arya adalah Thule di ujung utara bumi, daerah yang hangat. Mereka tinggal di gua-gua. Cabang dari keturunan ras Arya ini adalah Proto-Indo-Eropa. Terpublikasi adalah orang-orang Iran yang menyebar, menjajah berbagai wilayah utara bumi pada masa setelah air bah, menyebarkan peradaban pertanian dan secara universal dikenali dengan simbol swastika. Simbol inilah yang dipakai ideologi Nazi untuk mengklaim dirinya sebagai bangsa Aryan. Salah kaprah dan propaganda Nazi ini yang telah merusak citra Aryan, menghilangkan manusia hanya dengan dasar rasisme. Dikenali dengan memakai simbol swastika di masa Hitler. Pertanyaan mendasar yang harus terjawab, bangsa apa di dunia ini yang dapat menjelaskan lengkap, jelas dan rinci makna filosofi dari simbol swastika? Bangsa apa di dunia yang sampai hari ini dalam budaya kesehariannya memakai simbol swastika? Bangsa yang sampai hari ini dengan filosofi swastika yang hidup damai dan mendamaikan dunia. Karena di sini tersimpan sempurna ajaran dasar utama, dharmik original yang mendasari tumbuhnya ajaran di India. Literasi kata Arya terekam pada kalimat pembuka prasasti Kalasan tertera kalimat Namo Bhagavatyai Arya Taravyai. Teks kalimat yang tertulis di Nalada Bihar India pada stupa bernama Sariputra. Nalada di Bihar India dibangun atas prakarsa Balaputra Dewa dinasti Sailendra, dan Sariputra adalah putra Nusantara Indonesia. Teks kalimat yang tertulis di Nalada Bihar India pada stupa bernama Sariputra. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Nama Sariputra adalah putra Nusantara, tokoh pelopor cikal bakal lahirnya salah satu ajaran India yang kini dilabelkan di Borobudur. Beliau yang terlahir dari seorang ibu bernama Sari di Sevarna Bumi, Sevarnatvipa, Nusantara Indonesia sebelum abad 5 SM. Di figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43 tergambar bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara. Inskripsi pada tepi figura terbaca, Mahecakya, di bagian bawah ini pula tertulis 12 kata, Sevarga, bukan Nirvana. Kata Mahecakya berarti berkuasa besar, atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya adalah cakat saka. Inilah leluhur kita di Nusantara, tersebar ratusan prasasti berangkat tahun Caka Saka. Kaum Saka inilah yang menaklukkan Raja Salivahana di tahun 78 Masehi. Di Nusantara Indonesia tersebar prasasti berangkat tahun Saka, bukan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti, hingga hilang atau dihilangkan sejarah kita sebelum tahun itu. Mahecakya, Cakya, Sitya, Saka,
Aryan adalah leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu, kitalah yang mewarnai India. Namo Aryatara, kitalah Arya, Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba, Revisionis History. Arya telah menjadi terkait dengan hierarki ras yang menganggap orang kulit putih, pirang, bermata biru lebih unggul dari bangsa kulit lainnya dan ini berfungsi sebagai alat propaganda yang dahsyat dalam realitas historis yang telah terjadi, namun itu tidak faktual. Sampai hari ini, kata Arya syarat dengan segala macam konotasi negatif, dan sebagian besar terjadi karena ideologi Nazi yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Arya. Salah kaprah dan propaganda Nazi telah merusak citra Aryan, menghilangkan ribuan manusia hanya dengan satu kata, rasisme. Kita telah masuk dan jatuh ke dalam jurang kehancuran akibat kebijakan politis suatu bangsa. Sampai pada titik, anggapan terhadap supremasi kulit putih adalah bangsa unggul. Kemudian secara liar menjadikan sikap menular bangsa lainnya untuk melabeling hierarki manusia berdasar warna kulit putih atau hitam. Ini berakibat memecah belah umat manusia. Pertanyaan, lalu siapakah Aryan itu? Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 3000 SM sampai 1500 SM. Penduduk asli Dravida India ini menyebut para pendatang baru adalah Arya. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Juga terpublikasi peradaban Sumeria berkembang di Teluk Persia, sekitar 4000-3000 SM dan peradaban di dataran Tanah Sinar, adalah wilayah yang baru ada setelah 2000 SM yang kini disebut Babel. Sumber lain juga tersebar bahwa, menurut kepercayaan, Volkis, rakyat Arya telah menciptakan peradaban yang tinggi, yang telah ada ribuan tahun lalu hancur oleh bencana alam pencairan es pada akhir zaman es terakhir atau permulaan zaman es, 12.000 tahun yang lalu dan dasar mitologi ini kurang kuat. Anggapan lainnya adalah bahwa tanah asli Arya adalah Thule di ujung utara bumi daerah yang hangat. Mereka tinggal di gua-gua, cabang dari keturunan ras Arya, ini adalah Proto-Indo-Eropa. Terpublikasi adalah orang-orang Iran yang menjajah berbagai wilayah utara bumi pada masa setelah air bah, menyebarkan peradaban pertanian dan secara universal dikenali dengan simbol swastika. Simbol inilah yang dipakai ideologi Nazi untuk mengklaim dirinya sebagai bangsa Aryan. Salah kaprah dan propaganda Nazi ini yang telah merusak citra Aryan.